Dewasa sesungguhnya bukan dilihat dari usia, tetapi bagaimana kamu menghargai manusia. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya tokoh utama dalam film ini yang bernama Rene Ballard, seorang detektif dari LAPD yang sedang mengejar seorang penjahat. Setelah terlibat aksi kejar-kejaran, Rene berhasil melumpuhkan tersangka. Disusul anak buahnya yang bernama Thomas datang membantu. Jesus, Ballard. Di pagi harinya, Rene datang ke markasnya. Anak buahnya yang bernama Colin merasa lega karena Rene baik-baik saja. Dalam papan bor tersebut, diketahui tersangka yang ditangkap itu bernama Wendell, lalu ada Paloma Guiterres yang meninggal tanggal 24 Mei 2015. Kasus kematian Paloma dianggap sudah beres, meskipun baru masuk ke tahap pengadilan. Tim detektif LAPD ini terdiri dari Lene, Colin, kemudian ada si Ted Rawls, dan terakhir Martina. Banyak kasus yang harus tim tuntaskan, salah satunya kasus kematian John Doe, seorang pria Meksiko yang terakhir terlihat menaiki bis membawa seorang bayi. Tapi hingga kini, bayinya belum ditemukan. Tak berselang lama, datang seorang anggota dewan bernama Jack Pellman. Baru 2 minggu dianggap bekerja di kantor ini, tapi Rene telah menimbulkan masalah akibat aksinya semalam. Bukan itu saja, Rene dianggap belum berhasil menuntaskan kasus kematian adik Jack yang bernama Sarah. Jack sangat yakin pelakunya adalah Brian, mantan pacarnya Sarah. Tapi sampai saat ini belum terungkap dan terbukti. Tangan kanannya bernama Nelson Hastings mengingatkan Rene, jika dia gagal mengungkap kasus Sarah, maka karirnya akan tamat di kantor ini. Jack sempat memandang foto adiknya yang dipajang. Terjadi tahun 2001, Rene lalu memutar rekaman tentang Sarah. Malam itu, Rene menemui mantan polisi LAPD bernama Zamira Parker yang dulu menangani kasus kematian John Doe. Zamira mengaku keluar karena dia tahu ada seorang polisi LAPD yang terlibat dalam kasus tersebut. Zamira saat ini menjadi petugas keamanan klub dan kini Rene kembali mengajaknya bergabung untuk menangani kasus John Doe, meski dia tidak perlu menggunakan seragam polisi lagi. Bayi yang saat itu dibawa oleh John Doe diperkirakan saat ini sudah berusia 6 tahun. Singkat cerita, Zamira memutuskan untuk bergabung dengan Rene. Ternyata timnya ini berasal dari para relawan dan mantan polisi atau keamanan swasta. Khusus kematian Sarah, Rene menemukan informasi tentang sidik jari yang ditemukan di selotip. Karena itu, dia meminta tim forensik untuk kembali mengidentifikasinya. Singkat cerita, Zamira pergi ke motel Sunbeam, tempat terakhir dia menangani kasus kematian John Doe. Dia bertemu kembali dengan pemiliknya yang bernama Spencer. Tapi Spencer tidak mau mempedulikan pertanyaan Zamira. Tampak seorang petugas kebersihan di sana mendengar percakapan mereka. Seorang wanita menghubungi kantor kepolisian. LAPD ingin berbicara dengan Zamira Parker. Karena Zamira sudah tidak bertugas lagi di sana, detektif yang bernama Robert Olivas menerima sambungan teleponnya. Tapi wanita itu langsung menutup, tidak mau berbicara dengannya. Singkat cerita, Rene mendapat telepon dari dokter forensik yang bernama Darcy, bahwa dari selotip yang ditemukan di TKP, terdapat DNA yang bisa jadi itu milik pembunuhnya. Apakah Brian seperti yang dituduhkan oleh Jack? Rene lalu menyamar ingin membuat tato di tempatnya Brian. Dia meminta bantuan Colin untuk menghubungi tokoh tersebut untuk mengalihkan perhatian si Brian agar dia bisa mengambil sarung tangan bekas Brian. Sorry, I heard you wrong. Setelah Rene pergi, tiba-tiba Brian mencegatnya karena dia tahu Rene seorang polisi yang sedang menyamar. Dia merasa hidupnya telah hancur karena sejak lama dituduh sebagai pembunuhnya Sarah. Robert Olivas datang ke markasnya Rene untuk bertemu dengan Zamira karena wanita yang meneleponnya itu ternyata berasal dari motel Sunbeam.
Entah apa masalahnya, Rene sepertinya tidak terlalu suka dengan kehadiran si Olivas. Rene mengaku kepada Zamira bahwa dia memang membenci Olivas, tapi untuk membalas kebenciannya itu, Rene ingin menuntaskan kasus yang gagal dia tuntaskan. Zamira dianggap sebagai penyidik yang cerdas, karena itu dia berharap banyak jika Zamira mau bergabung dengan timnya. Singkat cerita, Zamira kembali ke motel. Tak diduga, dia melihat polisi telah memasang polis lain karena petugas kebersihan dari motel tersebut yang bernama Julia telah dibunuh. Julia inilah yang diduga menghubungi Zamira, dan sepertinya dia mengetahui tentang kasus kematian John Doe. Sementara itu, Rene mendapat informasi dari Darcy bahwa DNA itu bukanlah milik Brian, tapi terkait dengan pembunuhnya. DNA tersebut sama persis seperti yang ditemukan di kasus kematian wanita bernama Laura yang tewas tahun 2008. Ini artinya terkait dengan kasus pembunuhan berantai. Rene lalu melihat berkas pembunuhan Laura dan penyidiknya itu diketahui adalah Harry Bosch, seorang detektif terkenal yang jauh lebih senior dari Rene. Rene datang ke TKP untuk melihat jasadnya Julia. Dia bertemu dengan detektif Neyland dari polsek setempat. Menurut informasi yang dia dapatkan, ini kasus perampokan dan pembunuhan. Tapi Rene sepertinya ragu karena ini terkait dengan kasus pembunuhan John Doe yang jasadnya ditemukan di kaki bukit. Setelah melihat toilet yang bersih, Rene menduga Julia sudah berada di kamar ini. Bukan mengagetkan para perampok, tapi Julia ditargetkan oleh para pembunuh. Karena itu, Rene meminta uji balistik untuk peluru yang ditemukan di tubuh korban. Karena Zamira bukan lagi polisi, dia hanya bisa berdiri di luar garis polis line. Sebelum pergi, Rene meminta Spencer untuk menunjukkan rekaman CCTV. Dan terlihat seorang pria datang ke motel tersebut dengan gelagatnya yang mencurigakan. Rene dan Zamira kemudian menemui Claudia, temannya si Julia yang bekerja di motel tersebut. Karena tidak mau bicara, pemilik salon mengatakan bahwa Julia itu seorang imigran Ukraina yang menyeberang lewat Meksiko. Dia tidak yakin jika pacarnya yang membunuh Julia. Kemudian, Rene menunjukkan foto yang dia duga sebagai tersangka, namun wanita ini pun tidak mengenalinya. Kembali ke markas, Rene menegaskan kepada timnya agar fokus mencari pria yang terekam kamera CCTV itu. Martina membawa berkas tentang kasus kematian Laura Wilson yang diyakini motifnya sama persis dengan apa yang terjadi kepada Sarah. Kebetulan, kasus ini pernah ditangani oleh Harry Bosch, detektif LAPD senior yang sangat terkenal. Laura Wilson adalah seorang wanita kulit hitam yang berprofesi sebagai artis. Rene memperhatikan setiap berkas yang dia baca untuk mengungkap dalang dari pembunuhnya karena yakin ini ada kaitannya dengan kematian Sarah. Rene menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu apakah Laura ada hubungannya dengan Brian atau tidak. Ketika Rene akan pergi, Jack mencegatnya. Dia mengatakan sedang menangani kasus Laura. Setelah tahu Laura dibunuh tahun 2008, disitulah Jack sadar. Di tahun itu, Brian yang ternyata seorang mantan anggota militer sedang ditugaskan di Irak dari 2007 hingga 2008. Dan itu artinya Brian bukanlah pembunuh Laura ataupun pembunuh Sarah. Detektif Rene lalu menemui ibunya Laura untuk menunjukkan fotonya Sarah. Namun, dia tidak mengetahui meskipun Rene meyakini orang yang telah membunuh Sarah adalah pelaku yang sama yang telah membunuh Laura. Tak banyak informasi yang bisa Rene dapatkan dari ibunya Laura. Karena kasus penembakannya yang dilakukan malam kemarin, Rene harus menemui psikolog. Setelah itu, dia berada satu lift dengan beberapa detektif yang pikas sebelen, yang diantaranya si Robin Olivas, kemudian si Botak Pintero, dan terakhir adalah Ken Kesten. Singkat cerita, Thomas ditemani Colin datang ke kamar mayat untuk meminta hasil uji balistik dari peluru yang ditemukan di tubuhnya Julia. Sementara itu, Ted ditemani Zamira menemukan selimut yang sama persis dengan yang digunakan di motel. Sedangkan Rene menemui kembali Brian untuk meminta maaf karena sebelumnya dia telah menuduh Brian sebagai pembunuhnya Sarah. Padahal bukti DNA yang ditemukan di TKP menunjukkan itu milik orang lain. Dan barangkali Brian mengenal Laura, namun ternyata tidak. Pembunuhan yang terjadi 24 tahun lalu itu menyisakan kesedihan yang mendalam bagi mereka yang selama ini dituduh sebagai pelakunya. Setelah mendapat informasi orang yang memberikan selimut itu dari tunawisma, Rene dan tim lalu bergerak ke rumahnya pria bernama Sen, orang yang terekam dalam rekaman CCTV.
Tiba di lokasi, ini yang terjadi. Sean! Sean! Hands up! Sempat melarikan diri, akhirnya Sean berhasil ditangkap. Rene dipanggil oleh kepala polisi LAPD karena ada yang komplain. Rene dianggap telah mencuri kasus kematian Julia. Awalnya, Rene hendak ditegur, namun ternyata kepala polisi ini menilai Rene berhasil mengungkap dalangnya dan karena itu kasus Julia diserahkan kepada Rene. Datang ke lab forensik, Rene meminta bantuan Freddy untuk memberikan hasil uji balistik peluru yang membunuh Julia. Tapi di sini, Rene pun meminta Freddy untuk mengecek balistik dalam kasus pembunuhan John Doe. Datang ke rumah sakit, Rene dan Zamira memaksa Sean untuk mengakui perbuatannya. Namun ternyata, si Sean ini terkena penyakit ODGJ. Alhasil, pengakuannya ngawur. Dia hanya mengaku disuruh seseorang yang membayarnya. Ditanya tentang pistol yang dia gunakan untuk membunuh Julia, dia mengaku telah dikubur lalu tumbuh jadi pohon jengkol. Itu artinya kasusnya akan kembali mentah karena pengakuan Sean akan ditolak pengadilan karena kondisinya yang sakit jiwa. Rene kemudian bertemu dengan Harry Bosch yang datang ke markas. Rene mengaku telah menemukan DNA pelaku dari selotip. Harry pun sadar Rene dinilainya sangat cerdas. Rene bisa mengungkap kasus kematian Laura karena sekelas Harry Bosch saja angkat tangan karena pengakuan Sean mengatakan pistolnya dikubur lalu tumbuh menjadi kebun jengkol. Kebetulan, Zamira menemukan sebuah lokasi dengan gambar tanaman. Harry Bosch menyebut ada saksi bernama Herman Harris dan Adam Lennox yang dia tuduh selama ini. Tapi pengakuan mereka sepertinya disetting dengan sangat baik dan cantik karena itu sulit untuk diungkap. Petunjuk penting untuk Rene. Dan akhirnya Zamira menemukan pistol yang dibuang oleh Sean. Setelah memastikan peluru itu cocok dengan pistol yang ditemukan oleh Zamira, kini tim menunggu hasil identifikasi sidik jari di pistol tersebut. Terlihat seorang pria menghubungi seseorang terkait dengan pistol yang digunakan untuk membunuh John Doe. Dia berikan kepada si Sean yang terkena gangguan jiwa agar mereka lolos dari tuduhan. Dan ternyata pria ini seorang polisi Los Angeles. Rene dipanggil kembali oleh Kapten terkait dengan kasus yang sedang viral di channel YouTube terkait wanita bernama Raquel melakukan protes atas kematian kakaknya yang bernama Nick. Korban disebut jatuh dari balkon tahun 2006, tapi Raquel yakin ada orang yang telah membunuhnya. Karena penyidik aslinya sudah meninggal tahun 2020, Kapten menyerahkan kasus ini kepada Rene. Dan karena bisa merusak citra institusi kepolisian, Rene mengesampingkan kasus Sarah meskipun Jack sendiri menekannya. Singkat cerita, Rene menemui Raquel yang ditahan di kepolisian karena aksinya yang terlalu heboh. Dia sangat yakin Nick dibunuh saat berkumpul dengan komunitasnya, karena itu dia meminta Rene untuk mencari pelaku. Meskipun penyidik yang sebelumnya mengatakan itu kasus kecelakaan biasa, dalam berkas yang tim baca ada kandungan alkohol dalam tubuhnya Nick, tapi sebelum kejadian Nick bertengkar dengan temannya yang bernama Kyle. Nick sendiri tergabung dalam kelompok pemuda. Yang menariknya, Rene menemukan rekam medis sebelum terjatuh dari balkon, retina mata kirinya Nick sudah terluka. Inilah yang harus tim selidiki. Datang ke pusat barang bukti, Zamira dan Rene terkejut setelah petugas di sana mengatakan peluru yang ditemukan di tubuh John Doe telah hilang. Jelas di sini, seperti yang pernah Zamira katakan, ada polisi yang telah menutup kasus ini. Tapi untuk membuktikannya, mereka butuh bukti yang kuat. You ready to admit I'm right now? One thing to let a John Doe go unsolved. That bullet wasn't disposed by accident. Accident? The risk of making accusations without airtight proof. Rene dan Thomas kemudian bertemu dengan Kyle temannya Nick, juga Gibson dan Joy, yang saat itu menemukan Nick terkapar sudah tewas di bawah balkon. Mereka mengatakan Nick tidak punya masalah dengan siapapun. Dan mereka tidak mengetahui bahwa kepala Nick terbentur sebelum dia jatuh dari bawah. Tapi Rene bisa membaca jika ada yang mereka sembunyikan. Give us a call. They're hiding something. Menurut Zamira, karena Kyle dan Gibson seorang pengacara, sepertinya Joy yang dianggap lebih mudah untuk dikorek kembali informasi yang sebenarnya. Karena Ted pernah bergabung dengan organisasi pemuda seperti Korban, dia diajak oleh Rene untuk menemui kembali Joy. Setelah didesak, Joy mengaku ada sebuah buku yang berisi rahasia tentang kelompok fraternitas yang mereka amankan sebelum ditemukan polisi.
Jadi dalam buku tersebut ada motif yang menyebabkan Nick dihabisi. While he was looking through it when he fell, there were some details in it. It's not something I'm proud of. Singkat cerita, Rene menemui salah satu pengurus komunitas fraternitas. Setelah dilihat bukunya, ternyata itu berisi banyak foto hubungan intim para anggotanya yang terlihat rujit. Buku tersebut Rene amankan ke markas. Secret. Not anymore. Dari buku itu, banyak bukti kejahatan seksual yang dilakukan para anggotanya. Sehari sebelum mati, ternyata Nick sudah meniduri seorang wanita bernama Lucy Duncan. Inilah yang belum diselidiki oleh detektif sebelumnya. Selain itu, Rene menemukan ada satu bagian yang sepertinya telah sengaja disobek dari buku tersebut. Rene memanggil Zamira karena dia sudah tahu orang yang menandatangani surat untuk mengambil peluru dari gudang barang bukti. Dia diketahui mantan polisi bernama Charlie. Zamira tidak mengenalnya, tapi si Charlie ini ternyata mantan rekannya Thomas. Singkat cerita, mereka menemui Charlie yang rupanya tanda tangan Charlie telah dipalsukan oleh seseorang. Meskipun mirip, tapi itu bukan tanda tangannya. Rene meluapkan amarahnya kepada Ken karena sebagai teman, seharusnya Ken membela ketika Rene direndahkan oleh si Olivas. Just your partner. I was your fucking friend. Yeah, I just... No. Get off me. Call an Uber. I'm done. Malam itu, Rene dan Thomas meminta keterangan dari Lucy Duncan, wanita yang masuk dalam daftar buku. Dia menyebut memiliki pacar bernama Meredith, tapi selalu dihina, disebut sebagai ikan dingin atau sushi karena kurangnya pengalaman di atas ranjang bergoyang. Called her Meredith's page. Open it up for me. Singkat cerita, giliran Meredith yang dipanggil untuk diminta keterangan tentang kematian Nick. Dia mengaku merasa kehilangan. Alhasil, sampai usianya yang kini 39, dia masih jomblo. Rene lalu menunjukkan buku tentang hubungan para anggota komunitas itu yang dianggapnya menjijikan karena menghina para perempuan yang mereka tiduri. Setelah melihat 1-2 halaman, Meredith langsung menutupnya. Tapi Rene menuduh Meredith telah merobek bagian dirinya yang hilang dari buku tersebut. Setelah meneteskan air matanya, Meredith akhirnya mengaku bahwa dia merasa terhina dan direndahkan ketika melihat fotonya terpampang di buku tersebut. Lalu Meredith merobeknya, tapi Nick malah marah dan menertawakan. Dia tidak peduli, padahal bagi Meredith, Nick adalah cinta pertamanya. Karena terpancing emosi, Meredith memukul kepala Nick dengan buku tersebut lalu mendorongnya hingga tewas. Akhirnya, kasus tersebut berhasil terungkap dengan Meredith sebagai pelaku pembunuhan terhadap Nick. Meskipun tim sadar apa yang dirasakan oleh Meredith sebagai sesama wanita, Rene berharap Zamira kembali aktif di kepolisian menggunakan kembali lencananya. Tapi Zamira berkonsultasi kepada ayahnya yang seorang pensiunan polisi. Santuy di sebuah bar, Martina dihampiri si polisi jahat yang terkait dengan pembunuhan Julia. I don't take ups. You haven't met me yet. Haven't seen. Terkait dengan kemungkinan besar ada polisi korup yang terlibat dalam kasus kematian John Doe, Rene meminta Thomas dan Zamira untuk merahasiakan masalah ini terlebih dulu. Mereka tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Propam sampai semuanya terungkap. Sepertinya, Rene mendapat informasi penting dari Martina terkait peluru yang hilang. Rene dan Thomas kemudian menemui Adam, saksi yang menyebut bahwa Herman Harris bukanlah pelaku yang telah membunuh Laura itu, karena dia yakin Herman adalah orang yang baik. Herman sendiri sudah meninggal 2 tahun lalu. Selain itu, Rene mendapat laporan bahwa mobil yang dilihat oleh Adam di lokasi kejadian itu jenis Ford. It was a blue Ford, it was a beater, definitely a Ford. Setelah dianalisa, ada 378 mobil Ford warna biru yang bisa tim telusuri. Martina menunjukkan gambar peluru hasil AI yang digunakan untuk membunuh John Doe. Dengan foto peluru tersebut, tim akan menyerahkannya kepada Freddy untuk diselidiki. Marathon. To Firearms Freddy and see if you can connect it to any other crimes. Freddy akhirnya menemukan petunjuk terkait dengan peluru itu yang teridentifikasi dari pistol milik Javier yang terlibat juga dalam kasus kepemilikan senjata api dan anggota geng. Javier sendiri kini sedang berada di dalam penjara. Singkat cerita, Thomas memberi kabar duka tentang kematian Ken Kesten, mantan rekan Rene yang kemarin dia dorong. Ken meninggal akibat kecelakaan tunggal. Meskipun hubungan terakhir dengan Ken kurang baik, tapi Rene tidak bisa menyembunyikan kesedihannya.
Zamira resmi kembali menggunakan lencana. Keduanya lalu pergi ke penjara untuk menemui si Javier. Gangster ini mengaku tidak membunuh John Doe, tapi dia mengenalnya sebagai penyelundup kartel. It's a coyote for the cartel. Zacatecas. Nuevas. Kembali ke markas, tim mendapat informasi bahwa Javier bekerja di Velesma saat Luis Ibarra dibunuh. Martina akhirnya menemukan mobil Ford biru tahun 95 atas nama Coleman yang punya sejarah menguntit. Singkat cerita, Rene mengajak Ted untuk ikut menuju lokasi rumahnya si Coleman. Ternyata pemilik mobil Ford biru itu lebih dulu kabur saat tim tiba di sana. Mereka segera meminta bantuan udara untuk mengejar pelaku. Backup airship in Topanga Canyon. Setelah mobilnya berhenti di tengah jalan, Rene dan Ted mulai mempersiapkan senjata. Dan tiba-tiba si Coleman muncul dari belakang dengan senapannya. Passenger side clear. LAPD, drop your weapon now! Coleman yang dipaksa untuk menyerahkan diri tidak terima dituduh sebagai penguntit atau pembunuh. Tapi sepertinya dia mengetahui sesuatu terkait kematian Laura. Stalker, I swear. I'm joking. Easy does it. Setelah dicek DNA-nya, ternyata Coleman bukanlah pelaku yang diburu terkait kematian Laura. Sedangkan Zamira mendapat informasi dari otoritas Meksiko bahwa Luis Ibarra adalah nama lain dari John Doe yang mereka selidiki. Itu artinya Javier bukanlah pembunuh John Doe. Di pagi harinya, Rene hadir dalam pemakaman mantan rekannya Ken Kesten. Thomas dan Zamira memberi dukungan moral kepadanya. Rene mendapat informasi dari jandanya Ken bahwa dia merasa menyesal karena seharusnya lebih mendukung Rene daripada si Olivas. Persuade that Olivas said it. You were telling the truth. Take care of yourself. Rene dan tim kembali menemui Javier di dalam penjara yang ditemani pengacaranya. Dia siap membantu mengungkap kasus kematian John Doe alias Luis Ibarra. Tapi Javier meminta remisi dan perlindungan saksi karena ini terkait dengan kartel. Rene hanya bisa berjanji bahwa Javier memang memberikan informasi yang berharga. Dia menyebut senjata yang digunakan untuk membunuh John Doe sudah didaur ulang. Rene pun mengetahui kartel menyelundupkan senjata polisi. Tapi Javier menyebut bukan lagi kartel, tapi komplotan polisi jahat yang menyelundupkan senjata. Mereka mengendalikan bisnis penyelundupan senjata hingga perdagangan manusia. Salah satu polisi itu berasal dari LAPD yang dikenalnya sebagai Montana. So these two. Setelah diselidiki, muncul nama Anthony Driscoll, seorang polisi yang sering terlibat dalam kekerasan, bisa jadi panggilannya Tony Montana. Setelah muncul beberapa foto, tim membawanya ke Javier. Dia menunjuk polisi yang disebutnya si Montana. Bukan lagi berhadapan dengan para penjahat, tapi tim dihadapkan dengan musuh yang sesama polisi, yang tentunya ini tidak akan mudah untuk mereka ungkap. Apalagi, Rene ternyata pernah mengadukan si Robert Olivas karena kasus penyerangan yang pernah dilakukan Olivas kepadanya. Saat itu, Ken ada di sana tapi tidak melindunginya. Inilah kekecewaan yang dirasakan Rene terhadap Ken, dan ternyata Montana itu adalah antek dari polisi yang saat ini sedang mendekati Martina. Inilah si Tony Montana yang disebut oleh Javier menghubungi rekannya yang sama-sama jahat. Kita sebut saja dia si Alec alias Manny Santos, yang saat ini terus-menerus mendekati Martina karena ada rencana terselubung. Tony Montana pergi ke sebuah motel. Nampak Claudia melihat kedatangan si Tony Montana yang baru saja tiba. Ternyata di salah satu kamarnya ada komplotan penjahat kartel yang sedang menyekap pria yang diduga sebagai tunawisma yang membocorkan kejahatan mereka. Rene kembali mendapat desakan dari Nelson untuk segera menuntaskan kasus Sarah sebelum pemilu. Demi memastikan kinerjanya, dia akan melakukan inspeksi seminggu sekali. Tim kini sudah mengerucutkan mobil van Ford biru menjadi 4 yang mereka curigai, salah satunya terkait dengan mobil yang digunakan pelaku dalam membunuh Laura. Salah satunya terdaftar atas nama Jenny Garrison. Rene dan Zamira lalu bergerak untuk mencari informasi tentang mobil tersebut. Singkat cerita, Rene bertemu dengan Jenny Garrison yang mengaku mobil itu milik mantan suaminya yang berpisah dengannya 30 tahun lalu. Kembali ke markas, diketahui mantan suami Jenny Garrison itu bernama Mike Garrison, sedangkan putrinya bernama Trish Garrison. Ternyata Danny sendiri sudah menghilang selama 28 tahun. Sementara itu,
Thomas membeberkan tentang Tony Driscoll atau Tony Montana, mantan anggota DEA yang sempat tercatat cuti selama 3 bulan lalu, ada kaitannya dengan penggerebekan dari jaringan kartel narkoboy. Singkat cerita, Tris datang ke markas untuk membantu memberikan DNA agar tim bisa mengidentifikasi Mike yang mungkin saja ada kaitannya dengan kematian Laura dan Sarah. Rene dan Thomas kemudian menemui ketua tim yang melakukan penggerebekan jaringan kartel. Dia menyebut Anthony Driscoll bagian dari timnya yang saat itu menangkap 13 orang jaringan penjahat yang membawa banyak narkoboy. Meskipun berhasil mengungkap barang bukti dan anggota kartel, tapi tim gagal menangkap bos kartel tersebut karena informasinya yang bocor. Tony Driscoll diketahui sebagai orang yang mencari informan. Ternyata, informan yang diperoleh si Tony Driscoll itu adalah Luis Ibarra alias John Doe. Jadi di sini mulai terkuak bahwa John Doe dihabisi oleh si Tony, tapi menurut informasi yang Tony katakan, si Luis Ibarra itu kembali pergi ke Meksiko. Rene tidak mengungkapkan bahwa Luis Ibarra atau si John Doe itu telah dibunuh. Sepertinya ketua tim DEA itu tidak tahu bahwa si Tony telah membunuh informannya sendiri. Lambat laun, semuanya mulai terkuak. Rene menceritakan tentang kasus penyerangan yang dilakukan si Robert Olivas kepada dirinya di malam perayaan rekannya yang diangkat menjadi detektif. Untung saja saat itu Rene melakukan perlawanan, tapi yang dia sesalkan Ken tidak melindunginya. Ternyata apa yang dialami oleh Rene itu sama persis dengan apa yang dialami oleh Zamira. Tapi yang lebih buruknya lagi, si Olivas mengantarnya pulang di saat dia sedang mabuk berat. Apakah Zamira mendapatkan pelecehan secara seksual? Inilah yang tidak dijawab Zamira secara lantang. Thomas kembali mendapatkan informasi Tony hadir di persidangan saat terjadinya pembunuhan terhadap Luis Ibarra atau John Doe. Tapi bisa jadi itu hanya sebatas bohong belaka untuk menutupi kejahatannya. Colin mendapat informasi bahwa van milik Jenny Garrison dihancurkan tahun 2009 di gudang rongsok. Tak mau buang waktu, Colin mengajak Ted untuk segera meluncur ke sana karena bisa jadi van itu sebagai petunjuk satu-satunya. Tiba di lokasi, mereka harus mencari berkas dokumen yang menumpuk di dalam gudang. Datang ke kantor pengacara Madani, di sini Rene melihat daftar yang hadir di pengadilan saat kematian John Doe. Ternyata tidak ada nama Tony Driscoll yang hadir di dalam persidangan tersebut. Itu artinya makin kuat juga dugaan kepada Tony yang telah membunuh John Doe. Setelah cukup lama mencari, Colin akhirnya menemukan berkas pen biru tersebut yang ditarik dari sebuah lokasi. Martina mengajak si Alec melihat markasnya di saat rekan-rekannya sudah pulang. Dia memberitahu tentang berbagai kasus yang sedang ditangani timnya tanpa sadar bahwa Martina sedang dimanfaatkan polisi bejat ini. Alec lalu bertemu dengan Tony Montana untuk memberitahunya bahwa kasus penyelidikan tentang kematian John Doe dianggap buntu sesuai informasi yang dia dapatkan dari Martina. Tony mengingatkan Alec tidak terbuai dengan kecantikan Martina sebagai bentuk peringatan agar Alec tetap melakukan perintahnya si Tony. Tim mendapat informasi bahwa Mike Garrison tercatat masih menggunakan mobil tersebut saat kematian Laura. Setelah dikembangkan, tim menemukan gudang penyimpanan di mana terdapat banyak dus-dus kecil yang berisi barang-barang pribadi milik para korban pembunuhan berantai, salah satunya milik Laura. Kapten Beckham yang datang ke lokasi memutuskan kasus pembunuhan berantai ini akan diserahkan ke tim yang lebih ahli. Padahal Rene dan tim relawannya sudah bekerja keras sampai ke titik ini. Akhirnya Beckham hanya memberi waktu 72 jam agar Rene menemukan bukti yang kuat. Thomas menggunakan sebuah rumah kosong untuk mengintai rumahnya si Tony. Dia sengaja memasang kamera yang dihubungkan langsung ke ponselnya. Tersisa waktu 65 jam lagi untuk tim mengungkap kasus pembunuhan berantai dengan tersangkanya Mike Garrison. Petugas medis penjara menemukan informasi bahwa Javier dipindahkan ke blok K nomor 10. Jack membawa ayahnya datang ke markas melihat foto tersangka yang bernama Mike Garrison yang diduga sebagai pembunuh berantai sekaligus orang yang telah membunuh Sarah. Di sini Rene memperlihatkan 14 barang pribadi milik korban dan barangkali ayahnya Jack bisa mengenali salah satunya sebagai milik Sarah. Namun karena sudah terlalu lama, dia lupa dan sebenarnya yang lebih tahu barang-barang pribadi milik putri mereka itu adalah ibunya Sarah. Si petugas medis penjara itu ternyata berkomplot dengan si Tony Driscoll. Dia memberikan informasi bahwa Javier dipindahkan ke blok K10.
Tony lalu bertanya, siapakah dua detektif yang datang ke penjara? Tapi dia tidak mau menjawabnya sebelum mendapatkan uang tambahan. Yang mengejutkan, Rene mendapat informasi dari Darcy bahwa Mike telah dibunuh dan jasadnya ditemukan tahun 97. Kesimpulannya, Mike Garrison bukanlah tersangka dari pembunuh berantai. Rene langsung meluapkan emosinya karena lagi-lagi dia gagal mendapatkan identitas pelaku di saat waktunya yang sangat terbatas. Dia menemui detektif yang dulu menangani kasus kematian Mike Garrison di tahun 97. Tak jauh dari lokasi ditemukan jasad seorang wanita yang diduga sebagai Dennis, selingkuhannya si Mike. Tim belum berhasil menemukan tersangka utamanya, dan kini tim harus fokus mengenali para korban pembunuhan tersebut untuk menemukan motif dan kesamaan antara para korban ini. Kenapa mereka menjadi target pembunuhan? Javier yang sedang masuk toilet tiba-tiba diserang seorang napi. Petugas sipir yang ada di sana hanya melihatnya saja karena dia bagian dari komplotan yang sudah disuap. Setelah Tony terdeteksi kembali ke rumahnya, malam itu Rene dan Thomas langsung membuntuti si Tony yang terlihat memberikan satu tas penuh uang kepada seorang polisi. Sayangnya, sebelum Rene melihat lebih dekat, mereka sudah terlanjur pergi. Rene terkejut setelah mendapat informasi bahwa Javier diserang di penjara. Meskipun masih hidup, saat ini dia sedang koma karena ada orang yang membocorkan tentang penyelidikan yang sudah dilakukan Rene dan tim terkait kematian John Doe. Tim kembali mendapat informasi tentang mantan istrinya Louise Ibarra. Rene dan Thomas langsung menemui wanita bernama Abril. Dia adalah ibu dari bayi yang dibawa oleh Louise Ibarra alias John Doe. Tapi setelah tim menunjukkan fotonya, dia tidak mengenal Tony. Menurutnya, yang telah membunuh Louis bernama Jesus Pelasco, si bos kartel setelah mengetahui Louis bekerja dengan DEA. Tapi anaknya Gail Ibarra sampai saat ini belum diketahui keberadaannya dan mungkin saja berakhir di panti asuhan atau dikirim melintasi perbatasan. Disinilah terungkap, Zamira saat itu diperkaos oleh polisi bejat ini bukan suka sama suka karena saat itu Zamira dalam kondisi mabuk berat. Olivas tetap santai, cuek, tidak ada kata permintaan maaf sama sekali atau menyesal atas perbuatan bejat yang dilakukannya. Excuse me. Rene menemui Kapten Beckham di tengah waktunya yang hampir habis bahwa dia menemukan salah satu souvenir berupa gelang dari salah satu korban pembunuh berantai. Tapi pacarnya yang divonis bersalah. Dia mengungkapkan ini karena pacarnya itu harus kembali dibebaskan. Dengan informasi ini, akhirnya Rene mendapatkan kembali kasusnya. Rene yang sudah lelah kembali pulang ke rumah sampai tertidur di sofanya. Dia bermimpi tentang sosok ayahnya yang tenggelam. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Setelah memukul tenggorokannya si Tony hingga terkapar, Rene langsung segera meminta bantuan 911 tapi terlalu lama. Dia menghubungi pacarnya bernama Aaron yang seorang dokter untuk memandunya membuat lubang di tenggorokan lalu memasukkan sedotan agar si Tony kembali bernafas. Tapi ternyata dia memilih untuk mencabutnya kembali hingga akhirnya dia pun tewas. Padahal Rene membutuhkan informasi dan pengakuan dari Tony. Tim kepolisian datang ke TKP. Detektif pembunuhan lalu bertanya kepada Rene apakah dia mengenali pelaku. Rene pun menjawab, ya. Thomas yang berada di sana meminta detektif ini untuk bertanya kepada Rene di rumah sakit karena kondisinya yang masih trauma. Sebelum masuk ambulan, Rene menyelipkan ponsel Tony di jaketnya Thomas. Di pagi hari, Thomas dan timnya dikejutkan dengan kedatangan tim dari detektif pembunuhan yang akan mengambil alih kasus mereka. Some detectives from homicide are here. Hey, what the hell? What's going on? Kapten Beckham datang ke rumah sakit untuk menjenguk Rene. Seharusnya Rene menceritakan bahwa tersangka kasus John Doe itu seorang mantan polisi, yaitu si Tony. Masalahnya, kasus Sarah kini diambil tim divisi pembunuhan. Begitupun kasus John Doe, meskipun tersangkanya sudah tewas. More bad news. Driscoll's dead. I don't need a detail. Take a few days. Setelah kembali pulang ke rumah, Rene menemui Harry Bosch. Ternyata ponsel si Tony Driscoll itu sudah diserahkan Thomas kepada Harry Bosch untuk diselidiki.
Agar tidak terlihat melakukan tindakan ilegal dan memancing anteknya si Tony, ponsel itu lebih dulu disimpan di rumahnya si Tony. Rene menjelaskan bahwa Tony Driscoll adalah tersangka pembunuhan John Doe. Dia juga mantan polisi yang melakukan penyelundupan narkoboy dan senjata antara kartel Zacatecas Nuevas dan LAPD. Perannya dianggap penting sampai dia memilih bunuh diri daripada tertangkap. Karena mencekik bukan gaya kartel, sepertinya itu inisiatif si Tony sendiri untuk membunuh Rene. Yeah. Karena kasus Sarah sudah diambil oleh divisi pembunuhan, Rene dan tim harus menangani kasus terabaikan lainnya. Setelah mendengar pesan telepon, ada seorang wanita yang mengaku putranya dibunuh. Si ibu ini bernama Lillian Lee dan putranya yang dibunuh itu bernama Ray Hyun Lee yang sampai saat ini belum terungkap pelakunya. Lily berharap Rene bisa mengungkap kasus tersebut karena sampai saat ini jasadnya Ray belum ditemukan. Tim mendapat sedikit petunjuk tentang sebuah mobil Ford warna hijau yang meninggalkan lokasi di saat Ray menghilang. Selain itu, Ray terafiliasi dengan kelompok gangster Asia, tepatnya Korea. Rene mengungkapkan kepada Thomas bahwa ayahnya Rene dibunuh dan sampai saat ini jasadnya juga belum ditemukan. Never found my father's body either. Singkat cerita, Rene bertemu dengan Lillian dan anak bungsunya yang bernama Jun. Mereka mengatakan Ray tergabung dengan kelompok gangster. Beberapa hari sebelum terbunuh atau menghilang, dia bertengkar dengan temannya yang bernama Marcus. Tapi Marcus ini bukanlah anggota geng. Marcus yang ditemui mengatakan dia keluar dari geng karena tidak ada manfaat. Karena itu dia berselisih dengan Ray hingga perkelahian mereka sempat viral di media sosial. Tapi langsung dihapus oleh pengacara demi masa depannya si Marcus. Sementara itu, Harry Boss dan rekannya mengintai seorang polisi yang juga terkait dengan si Tony Driscoll. Setelah berita tentang Ray disebarluaskan, tim mendapatkan informasi dari seorang saksi yang melihat mobil Ford warna hijau di sebuah bukit. Singkat cerita, tim menurunkan banyak personil untuk menjelajahi bukit tersebut, sampai akhirnya tim menemukan jasad Ray. That's him. Meski jasadnya telah ditemukan, Jun berharap Rene bisa segera menyelidiki sidik jari dari senjata yang digunakan pelaku untuk membunuh kakaknya. Doesn't mean this is over. Thomas mendapat informasi bahwa senjata itu terdaftar atas nama Krista Forson. Menurut pengakuan si Krista, dia banyak membeli senjata untuk mantannya yang anggota geng. Singkat cerita, Rene datang ke penjara untuk menemui napi bernama George. Dia dituduh telah membunuh pacarnya yang bernama Elena. Tapi gelang yang ditemukan di gudang itu menunjukkan bukti bahwa Elena telah dibunuh oleh pelaku lain. Tapi Rene belum tahu siapakah sosok si pembunuh berantai itu. Informasi ini Rene beberkan kepada si pengacara yang bernama Damani agar dia paham bahwa George tidak bersalah. Oh, about it. DNA's a killer. Her name was Elena Cervantes. You know where I found it? I was testing your faith in me, Damani. Meski sudah dihapus, Colin berhasil mendapatkan video perkelahian antara Marcus dan Ray yang sempat viral di kala itu. Perkelahian mereka sempat dihentikan oleh Nathan Kim, seorang guru di sekolah mereka. Nathan Kim, he's a teacher at the school. For his benefit or for Marcus's? Kim yang ditemui mengatakan bahwa Ray kemungkinan besar tewas karena masalah gangster. Guess I think Ray died because of his gang affiliation. Some enemies by the time he died. Yang dia ketahui, beberapa anggotanya yang bernama Aston dan Eddie Froston. Jadi kakaknya Eddie yang membeli banyak senjata untuk dibagikan kepada anggota geng. Singkat cerita, si Eddie dipanggil ke markas untuk dimintai keterangan. Eddie mengaku bahwa dia mendapatkan pistol itu dari kakaknya. Tapi seminggu setelah itu, pistolnya dicuri hingga kakaknya marah besar. Dari pengakuannya, setahun sekali anak-anak pintar akan diajak ikut mendaki ke bukit, yang menjadi tempat lokasi ditemukannya jasad Ray. Ternyata, guru yang mengajaknya itu adalah Kim. Alhasil, kecurigaan pun muncul kepada Kim terkait dengan kematian Ray. Rene kembali mendapatkan informasi dari Colin bahwa ibunya si Kim pernah memiliki mobil Ford warna hijau yang kemudian didonasikan kepada Badan Amal. Singkat cerita, mobil Ford hijau itu dibawa ke lab forensik untuk mengidentifikasi data GPS-nya. Ternyata, Kim terdeteksi berada di bukit di hari Ray menghilang. Di waktu yang sama, Rene mendapatkan informasi bahwa si Jun pergi kabur untuk mencari guru yang telah membunuh Ray. Tiba di lokasi, Rene bergerak cepat untuk membujuk Jun meletakkan pistolnya.
Di sini Jun memaksa Kim untuk mengaku bahwa dia telah membunuh Ray. Tapi si Kim terus mengelak mengatakan dia hanya ingin menakuti Ray. Jun akhirnya mengikuti arahan Rene untuk meletakkan pistolnya. Tiba-tiba Kim bermaksud merampas pistol tersebut. Akhirnya kasus Ray berhasil terungkap berkat kinerja Rene dan tim. Malam itu, Rene diajak oleh Harry Bosch untuk melihat salah satu polisi yang terkait dengan si Tony Driscoll, yang ternyata dia adalah Robert Olivas. Film mundur ketika si Robert Olivas datang juga ke TKP pembunuhan yang hampir dilakukan Tony kepada Rene. Anthony Driscoll, work GND. Are you okay? Let's go. Setelah itu, Robert bergerak dengan timnya menuju rumahnya si Tony. Di sana, diam-diam dia mengambil ponsel milik Tony. Padahal, itu bagian dari umpan yang dilakukan oleh Harry Bosch. Kemudian si Robert Olivas melihat berkas kasus John Doe yang disita oleh divisi pembunuhan dari markasnya Rene. Setelah itu, dia berkumpul dengan polisi-polisi yang menjadi anteknya. Mereka mulai takut tentang penyelidikan yang dilakukan oleh Rene. Apalagi mereka kehilangan Tony. Salah satu anteknya adalah si Alec yang saat ini dekat dengan Martina. Rene cukup terkejut setelah tahu Robert terlibat dengan si Tony Driscoll dan bisa jadi dia bagian dari anteknya kartel Narkoboy. Rene membeberkan kepada timnya terkait dengan kejahatan si Robert Olivas berikut polisi-polisi lainnya, dan ternyata si Alec belum masuk ke dalam daftar mereka karena tidak ada fotonya. Martina pun belum tahu bahwa Alec terlibat dengan komplotannya Robert. Setelah dikembangkan, tim mendapatkan informasi polisi bernama Coki Tolly bertemu dengan Tony Driscoll di malam itu. Selain Coki, ada Damien dan kemudian polisi wanita bernama Cindy yang terlilit hutang hingga $200.000. Itu bisa jadi alasan dia bergabung dengan komplotan polisi yang terlibat dengan kartel. Martina yang sedang di rumah si Alec kembali dikorek informasinya terkait kasus yang sedang dia tangani. Tapi Martina tidak membeberkan apapun. Tiba-tiba, dia tidak sengaja melihat pesan di ponselnya si Alec dari seseorang. Disinilah Martina mulai sadar jika Alec sudah memanfaatkan dirinya. Tak pikir panjang, Martina beralasan sedang datang bulan, lalu pergi dari rumah si Alec. Martina segera pergi ke rumah Rene untuk memberitahu bahwa pacarnya yang bernama Alec adalah anteknya si Robert. He was getting texts from Olivas. Keesokan harinya, Rene segera memberitahu timnya tentang si Alec yang pernah diajak oleh Martina ke markas ini. Martina telah dimanfaatkan pacarnya. Martina kembali menemui Rene karena si Alec ingin mengajaknya bertemu. Disinilah Rene berencana untuk menjadikan Martina sebagai umpan demi menangkap si Alec. When he realizes he was burned. Singkat cerita, Martina memancing si Alec Manny Santos untuk bertemu di sebuah bar. Ketika dia muncul, tim langsung menangkapnya. Stay down! Who are you running to, Manny? Huh? Or leave us? Alec tidak mau dibawa ke kantor karena jika mereka tahu, dirinya akan dibunuh. Ditemani pengacaranya, Alec mengaku bagian dari komplotan polisi korup yang terlibat dengan kartel Zacatecas Nuevas. Zacatecas Nuevas Cartel. Awalnya, Alec mengaku hanya ingin membalas jasa Tony yang telah merawatnya. Tapi si Robert Olivas memaksanya untuk mendekati Martina. Rene memaksa Alec untuk membeberkan tentang sepak terjang kelompok polisi korup ini. Dan jika terbukti, jaksa akan membantu meringankan hukumannya. Seluruh pengakuan si Alec direkam lalu diperlihatkan kepada Kapten Beckham. Kapten berjanji akan membawa kasus ini ke para petinggi. Especially considering Olivas' involvement. I'll send notifications up the chain. Tapi karena ada dua polisi lainnya yang belum terungkap, Rene akan memberitahu FBI dan jaksa wilayah. Kapten pun memuji keberhasilan Rene dalam mengungkap kasus ini. Angin segar bagi Rene dan Zamira yang pernah dilecehkan oleh si Robert Olivas. Setelah direbut oleh divisi pembunuhan, Rene kembali membujuk Kapten Beckham agar dia menangani kasus Sarah kembali. A few hours. I gotta butter up the chief. Singkat cerita, berkasnya telah Rene bawa kembali ke markas untuk mengetahui motif di balik pembunuhan berantai ini.
Rene mengecek kembali berkas kematian Sarah, terutama foto-foto dari TKP, hingga dia menemukan sebuah lipstik. Karena lipstiknya merek Otella, menurut Zamira, lipstik itu digunakan untuk wanita kulit hitam. Artinya, lipstik tersebut bukan milik Sarah, bisa jadi milik si pembunuh. Sarah's, then whose was it? Keesokan harinya, akhirnya si Robert Olivas ditangkap oleh tim LAPD, disaksikan langsung oleh Rene dan Zamira. Deal what you done. Tim mendapatkan informasi terkait salah satu korban pembunuhan berantai bernama Naomi Bennett yang diketahui pemilik dari lipstik yang ditemukan oleh Rene. Dan ternyata Naomi masih hidup dan selamat dari upaya menghilangkan nyawa yang dilakukan si pelaku. A victim who survived. Singkat cerita, Rene meminta persetujuan Kapten Beckham untuk menuju Mother, tempat Naomi berada. Sebelum pulang, Rene bertemu dengan detektif Edgar yang dulu menjadi rekannya di divisi pembunuhan. Dia mendengar rumor Rene akan dikembalikan ke divisi tersebut karena keberhasilannya memimpin unit divisi kasus yang terabaikan. Karena mengalami trauma dengan kejadian yang menimpa dirinya, Martina kembali bertugas di markas tim khusus ini. Rene dan Zamira kemudian pergi menemui Bennett di rumahnya untuk mendapatkan informasi tentang kasus penyerangan yang menimpanya di tahun 2000. Naomi Bennett nampak syok dan trauma kembali jika dia harus mengingat kembali kejadian tersebut. Tidak ingin memaksanya, Rene memutuskan untuk pergi agar Bennett bisa memikirkan terlebih dahulu dan setelah itu pagi hari mereka akan kembali datang ke sini. Santuy di sebuah bar, seorang pria koboi yang memiliki pistol menawarkan narkoboi kepada Rene dan Zamira. Dia terkejut setelah melihat Rene menggunakan lencana detektif. Alhasil, pria somplak ini langsung kabur. Setelah dibujuk, akhirnya Naomi bersedia untuk ikut ke LA. Come back to LA with us. It's a way to remember. Di markas, tim menunjukkan 14 foto wajah korban pembunuhan berantai dan berbagai barang bukti yang mereka temukan. Meskipun kejadiannya sudah 20 tahun, tapi Naomi tidak bisa melupakan hingga hidupnya sempat terpuruk dan kecanduan narkoboy. Like they got the burglary in 03. That all started with him. Jack dan rekannya datang menemui Rene karena tekanan di dunia politik mengharuskan mereka untuk menjelaskan secara langsung ke media. Meski tidak ingin berurusan dengan politik, sepertinya Rene tidak punya pilihan. Rene lalu menunjukkan foto seorang pria berharap Naomi bisa mengingatnya kembali. Meskipun dia pernah melihat wajah pelaku, tapi Naomi sudah lupa dan sulit untuk mengingatnya lagi. Rene dan Ted pergi ke sebuah lokasi setelah Thomas berhasil mendapatkan informasi terkait seseorang bernama Casey Robin yang diduga sebagai pelaku pembunuhan berantai. Seorang wanita tua menyuruh Rene masuk karena mengira ini tentang masalah anjingnya. Ternyata di salah satu kamarnya dipenuhi dengan anjing galak. Tak berselang lama muncullah Casey membawa salah satu anjingnya. Karena situasi menjadi tegang, Rene memutuskan untuk pergi. Tapi dia sudah membawa sampel DNA-nya si Casey. Animal services over here and call SAS. I already got his DNA. Zamira dan Thomas mengajak Naomi ke apartemennya dulu agar dia bisa kembali mengingat kasus penyerangan yang menimpanya. Secara perlahan, Naomi berusaha mengingat kembali wajah pelaku, tapi belum berhasil. Rene menemani Jack dalam wawancara terkait dengan unit khusus yang dipimpinnya yang mendapat dukungan dari anggota dewan. Tetapi semuanya berubah ketika Rene mendapat informasi dari wartawan tersebut bahwa komisi polisi akan menggantikan posisinya karena kasus yang melibatkan Robert Olivas sebagai tersangka. Dari hasil penelusuran jejak DNA, Casey Robin ternyata bukan si pembunuh berantai. Kali ini Rene dan Zamira mengajak Naomi ke tempat bekerjanya dulu. Di sana, Rene melihat seorang pegawai tidak parkir di tepi jalan, tapi di sudut lain. Rene ingin menelusuri apakah si pelaku mengintai Naomi selama dia sedang bekerja sebelum menargetkan pembunuhan di apartemennya. Tak jauh dari lokasi, ada kantor real estate di dekat lokasi yang saat itu masih dalam tahap pembangunan. Construction back then. Singkat cerita, Rene meminta pemiliknya untuk mengirimkan daftar subkontraktor. Setelah dapat email dari pemilik kantor tersebut, Rene langsung terkejut karena dalam daftar itu ada seseorang yang dia kenal.
That's gotta be a coincidence, right? Rene segera menunjukkan beberapa foto pria kepada Naomi. Ternyata Naomi menunjuk Gary atau ayah dari si Jack sebagai pelaku yang hampir membunuhnya. Jadi Gary kala itu sebagai subkontraktor di gedung yang dekat dengan tempat kerjanya Naomi. Di luar dugaan, Ted kebetulan sedang bertemu dengan si Gary. Dia mengatakan bahwa tim sudah menemukan korban yang selamat. Alhasil, ayah si Gary pun terkejut karena kejahatannya yang selama ini tertutup rapih terbongkar sudah. Sebuah plot twist yang cukup membagongkan. Ketika Ted mendapat telepon dari Rene, dia terkejut setelah mengatakan Gary lah si pembunuh berantai. Dan tiba-tiba, With his dad. Oh, Gary! Wait! Rene menemukan Ted sedang dibawa mobil ambulan karena mengalami luka tembak yang parah. Si Gary sendiri kabur menggunakan mobilnya Ted. Tim kepolisian segera dikerahkan untuk memburunya. Tak berselang lama, Jack tiba di sana mengira yang terluka adalah ayahnya. Dia terkejut setelah mengetahui bahwa ayahnya adalah si pembunuh berantai yang selama ini dicari. Gary juga yang telah membunuh Sarah adiknya. Kapten Beckham membentuk tim Satgas yang akan memburu Gary yang sudah teridentifikasi sebagai pelaku pembunuhan berantai. Rene ditunjuk untuk berbicara langsung dengan Jack karena dia sudah mengenalnya. Ternyata DNA Sarah dan Gary berbeda karena dia bukan ayah kandungnya. Lantas, apakah ibu kandungnya Sarah telah selingkuh? Inilah yang sedang diselidiki oleh timnya Rene. Kemudian, Rene bertemu lagi dengan Jack yang masih terpukul dengan fakta yang terjadi. Dia shock karena ayahnya sendiri yang telah membunuh Sarah. Tapi dia tidak tahu di mana ayahnya bersembunyi. Sementara itu, Colin masih berada di rumah sakit menunggu kabar dari dokter terkait dengan operasi yang dilakukan terhadap Ted. Windowsill and Sarah's bedroom. What about Gary? Rene merasa yakin si Gary tidak akan kabur dan sepertinya akan menargetkan kembali Naomi yang berhasil selamat. Berbeda dengan detektif pembunuhan ini yang sangat yakin Gary akan melarikan diri. Untuk memancing Gary kembali muncul, Rene meminta persetujuan Kapten Beckham untuk menampilkan kasus ini dalam tayangan berita. Singkat cerita, Rene didampingi Kapten Beckham dan Jack melakukan konferensi pers terkait kasus pembunuhan berantai ini. Secara pribadi, Jack meminta ayahnya untuk menyerahkan diri. Please, just turn yourself in. Do the right thing and cooperate. Hari itu juga, tim mendapat informasi bahwa mobilnya Ted ditemukan di dekat stasiun. Dan itu artinya Gary kabur meninggalkan LA. 2 bus tickets and a subway pass. Singkat cerita, Rene mendapat informasi Gary terdeteksi mendekati perbatasan Meksiko, diduga dia sudah kabur ke sana. Secara mengejutkan, Rene dan timnya mendapat kabar duka bahwa Ted tidak berhasil selamat di meja operasi. Keesokan harinya, Rene dan timnya hadir dalam acara pemakaman Ted. Meskipun bukan sepenuhnya seorang polisi, tapi Ted telah menunjukkan dedikasinya sebagai pejuang keadilan. Rene merasa sangat terpukul karena Ted bukan lagi sebagai anak buah atau rekan kerja, tapi juga sahabat. Jack membawakan berkas yang terkait dengan ayahnya dan Sarah. Dia meminta Rene untuk menangkap ayahnya itu hidup-hidup. Malam itu, Rene lembur di markasnya seorang diri. Tiba-tiba listrik mati. Rene segera mengirim pesan untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba setelah terjadi baku tembak, Rene berhasil melumpuhkan si Gary. Detective Renee Ballard. It's a training set. White, approximately 70 years old. Singkat cerita, agen Edgar dan Thomas menginterogasi Gary yang mengaku membunuh para wanita itu hanya karena mereka dianggap angkuh dan sombong. Sementara itu, kenapa dia membunuh Sarah? Itu karena dia bukan putri kandungnya. Dan malam itu, Sarah menuduh dia telah selingkuh dari ibunya. Padahal lipstik yang ditemukan itu milik korbannya si Gary. Having an affair, she had no idea.
Rene kemudian bertemu dengan Harry Bosch dan ternyata Laura pun salah satu korbannya Gary. Hanya karena Laura yang sebelumnya seorang barista di tempat langganan Gary, tapi ketika Laura mendapatkan iklan, Gary menganggap Laura tidak lagi rendah hati dan sombong dengan statusnya sebagai artis baru. Rene sempat mengira Gary akan mengejar Naomi, namun ternyata menargetkan dirinya. Kesimpulannya, Rene dan tim berhasil mengungkap berbagai kasus yang selama ini dianggap terabaikan, tidak berhasil diungkap oleh detektif-detektif tangguh dari divisi pembunuhan. Terutama kasus pembunuhan berantai yang akhirnya berhasil dia tuntaskan dengan tersangka Gary yang tiada lain adalah ayah dari anggota dewan, yaitu Jack. Yeah, it is. Thomas akhirnya berhasil menemukan anaknya John Doe alias Gail Ibarra untuk dipertemukan dengan ibunya. Ketika Rene sedang asyik berselancar, dia mendapat informasi dari Harris bahwa 6 dari tersangka polisi korup yang diajukan untuk dituntut, salah satunya dikeluarkan dari kasus tersebut, dan itu adalah si Robert Olivas. Alhasil Rene terkejut karena dialah dalang utama dalam kasus kejahatan dengan kartel narkoboy di mana Tony Montana sebagai anteknya hampir membunuh Rene. Hari itu juga Rene segera menemui jaksa wilayah Candler untuk meminta penjelasan kenapa dia tidak menuntut Robert. Dia beralasan karena ada masalah pribadi yang tidak diceritakan oleh Rene kepada dirinya yang dinilainya akan mempengaruhi tuntutan. Padahal si jaksa seharusnya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena kejahatan Robert jauh lebih buruk. Rene langsung mendatangi si Robert Olivas di rumahnya untuk meluapkan emosinya karena penjahat ini berhasil lolos dari tuntutan hukum. Robert yang songong pun mengatakan semuanya akan dengan mudah dilalui seperti biasanya. Rene mengancam suatu saat nanti Robert akan merasakan hukumannya. Di malam hari, Rene dan Zamira sedang santai di pinggir pantai. Tiba-tiba, polisi datang untuk menangkap Rene atas tuduhan pembunuhan terhadap Robert. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah dalang utamanya? Namun, setelah itu film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.